Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sriwulan dari kelas PTIK 2B STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan NIM 211223059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan saat ini. Kapasitas jaringan adalah rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya. Jika rasio jaringan dengan pengguna Internet Service Provider atau ISP tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Manajemen kapasitas layanan teknologi informasi meliputi itu. Yang pertama ada proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempertimbangkan seperti biaya atau cost, kapasitas atau capacity, persediaan atau supply, dan permintaan. Yang ketiga, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kapasitas sebagai berikut. Yang pertama, semua hardware seperti PC, mainframe, file server, dan lain-lain. Yang kedua, semua perlengkapan jaringan seperti LAN, WAN, bridge, dan router. Yang ketiga, semua peripheral seperti storage, printer, dan lain-lain. Yang keempat, semua software seperti OS, software jaringan, sistem yang dikembangkan sendiri maupun paket, dan lain-lain. Yang kelima, sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia bisa menyebabkan delay dalam response time. Selanjutnya ada cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch juga dianggap sebagai jembatan dengan banyak port yang menggunakan alamat dari hardware untuk memproses dan mengirimkan data pada layar kedua dari model OSI. Selanjutnya, switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama ada fast forward atau cut. Jenis ini, switch ini hanya melakukan pengecekan alamat tujuan yang terletak pada header frame, kemudian frame ini akan dilanjutkan kepada host tujuan. Yang kedua, store and forward switch. Dengan jenis ini, biasanya akan menyimpan frame untuk rentang waktu tertentu yang kemudian akan dicek terlebih dahulu oleh sistem CRC atau cyclic recurrency check, yang kemudian akan diteruskan menuju host yang menjadi tujuannya. Yang ketiga ada modified cut-through atau fragment free switch. Switch jenis ini akan melakukan pemeriksaan pada 64 bit. Pertama dari frame, jika ada frame yang mengalami kesalahan dikarenakan tabrakan, maka frame tersebut biasanya tidak akan diteruskan. Yang keempat ada adaptive switching switch. Switch ini dibuat untuk dioperasikan pada cut-through dengan model normal. Namun jika ditentukan kesalahan yang dianggap terlalu tinggi, maka switch biasanya melakukan konfigurasi kembali secara otomatis yang kemudian akan dijalankan pada mode store and forward. Selanjutnya ada cara memilih switch dengan fitur yang cocok dan sesuai kebutuhan. Yang pertama ada speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Yang kedua, switch dengan jenis manage atau unmanaged. Yang ketiga, jenis port. Dan yang keempat ada dimensi dan daya listrik. Selanjutnya ada langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer klien sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kabel jaringan jenis straight 4 buah. Yang kedua, menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet
di komputer dan konektor satunya di port switch. Yang ketiga, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Dan yang keempat, memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Yang kelima, ada melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Ada juga langkah-langkah setting IP address adalah sebagai berikut. Yang pertama ada klik Start Control Panel Network and Sharing Center Sharing Adapter Setting. Kemudian klik Local Area Connection. Kemudian klik kanan lalu pilih Properties. Yang keempat pilih Use the following IP address. Yang kelima ada isikan IP address misalnya 192.168.0.1. Yang keenam ada subnet mask. Di sini ada 255.255.255.0. Yang ketujuh klik OK. Setting IP komputer A selesai. Lakukan langkah yang sama untuk komputer BCD. Yang beda adalah dalam mengisi IP address. Untuk komputer B, isi IP address dengan 192.168.0.2. Sedangkan untuk komputer C, isi IP address dengan 192.168.0.3. Selanjutnya untuk untuk komputer D, isi IP address dengan 192.168.0.4. Ada juga cara mengkonfigurasi VLAN pada switch manageable. Yang pertama itu masuk terlebih dahulu ke laman settingan switch manageable. Masukkan switch ID dan password seperti yang ada di gambar ini. Kita masukkan switch-nya 192.168.3.3.1. Nah, terus ada ID admin dan passwordnya, lalu klik OK. Jika sudah, yang kedua ini ada merupakan tampilan awal dari halaman settingan switch manageable. Nah, jadi ini tuh ada tampilan awalnya. Yang ketiga ada lalu masuk ke administrator, kemudian ganti IP address menjadi 192.168.40.1. Subnet masknya ada 255.255.255.0. Dan juga ada gateway di sini 192.168.40.254. Selanjutnya ada IP configure static. Lalu klik update jika sudah. Selanjutnya nih yang keempat ada tampilan berikut juga update sesudah berhasil. Nah, jadi ini adalah tampilan jika update sudah berhasil akan seperti yang digambar di sini. Selanjutnya ada yang kelima itu setelah IP switch sudah diganti, maka kita akan keluar dari laman setting yang lama yang tadi. Maka akan ke laman yang ada di gambar di sini, ada situs tidak dapat dijangkau yang ini. Lalu sesuaikan dengan IP PC atau laptop dengan IP switch. Nah, di sini juga ada contohnya gambarnya ya. Yang ketujuh ada kemudian login kembali dengan IP PC atau laptop yang sesuai dengan IP switch. Nah, di sini sudah ada, kita masukkan lagi site ID dan password sesuai dengan IP atau IP PC atau laptop yang sesuai dengan switch. Yang kedelapan juga ada langsung masuk ke VLAN setting dan setting sesuai gambar. Nah, ada yang hijau di sini. Nah, setting di sini sesuai yang di atas itu. Selanjutnya ada yang ke-9, atur lagi sesuai dengan gambar berikut. Nanti bisa langsung dilihat pada gambar ini. Dan yang ke-10 ada sesuai dengan yang digambar juga seperti ini. Yang 11 ada setelah itu atur lagi sesuai dengan gambar yang di bawah. Lalu lakukan pengecekan dengan CMD ke IP klien lain. Jadi ini kita masuk ke IP klien lain yang terhubung kepada jaringan yang dibuat tadi.
Mungkin hanya sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.